Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bu, sehat. Tanggal merah masuk enggak? Atau Bu. Oh, tetap masuk ya? Kirain libur kayak saya ya. Oke ya, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya, belum selesai. Untuk materi green building ya, dan membangun bangunan dengan konsep ESG. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin yang bisa kita diskusikan sebelum masuk ke materi. Oke, terakhir kita sampai sini ya, sampai kenapa penting kita melakukan analisis konsep lingkungan dalam latar belakang mendirikan sebuah konstruksi gitu ya. Karena memang ada sebuah konsekuensi gitu ya saat kita mengambil area atau mengambil sebuah luasan tanah gitu ya, yang kita tutup yang harusnya itu secara alami tutupan di atas tanah itu kan ya tumbuhan, hewan itu ya. Kemudian ada lingkungan yang terbuka seperti sungai, danau, seperti itu. Nah itu kalau misalkan kita ambil proporsi untuk membangun sebuah konstruksi, entah itu jalan atau bangunan atau stadion gitu ya, itu harus memikirkan manajemen pengalihan ya, khususnya kalau terjadi hujan gitu ya, air yang memang dulunya jatuh di area itu gitu ya, harus lari kemana gitu ya. Makanya ada yang namanya AMDAL gitu ya, analisis mengenai dampak lingkungan akibat adanya sebuah konstruksi di lingkungan tersebut gitu ya. Oke, kemarin kita terakhir sampai sini ya, baru sampai 2 tahapan gitu ya. Kalau misalkan kita awali dari kondisi yang pertama, saya review sedikit ya bagian ini, bahwa run off itu akan 10% ya kalau misalkan kondisi natural ground cover gitu ya, atau natural land cover, yang mana di atas coverage tanah itu biasanya adanya tumbuhan, pohon gitu ya, khususnya untuk kawasan-kawasan yang memang dulunya belum pernah ada pengembangan infrastruktur di daerah itu gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sebagian kita ubah ya, misalnya di bagian ini gitu ya, kita hilangkan tutupan lahannya, kita bisa manfaatkan dengan membangun konstruksi entah itu jalan atau bangunan di daerah itu, maka alur siklus hidrologi akan berubah gitu ya. Yang awalnya run off-nya itu cuman 10% ya, jadi 20%. Jadi ada penambahan 10% yang harusnya itu tidak, air permukaan itu tidak keluar di permukaan, melainkan terjadi infiltrasi karena tutupan lahannya masih ada tanaman, ada pohon gitu ya, sehingga bagian permukaan tanah itu tidak kedap air gitu ya, sehingga kalau misalkan ada air hujan yang turun di situ, dia akan masuk melalui proses infiltrasi, dan kalau misalkan itu akan ketemu pada jalur air tanah, dia akan menjadi cadangan air bersih untuk kita gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sebagiannya juga tertutup? Ini contohnya adalah dia dibangun sebagai perumahan terlebih dahulu gitu ya. Yang bagian ketiga, jadi kalau misalkan di runtut gitu ya, ini adalah kasus 1, ini kasus 2, ini kasus 3, ini kasus 4 gitu ya. Nah, kasus ketiga, bagaimana kalau misalkan tanah tersebut dimanfaatkan, ini contohnya adalah rumah ya, untuk rumah-rumah skala kecil gitu ya, untuk keluarga, sehingga run off-nya akan semakin naik, yang awalnya 20% jadi 30%, sehingga begitu pula kalau misalkan run off-nya itu naik gitu ya, evapotranspirasinya juga akan
menurun seperti itu ya, karena air itu tidak akan berhenti di situ gitu ya. Artinya apa? Di daerah itu kalau misalkan terjadi penyinaran oleh matahari, radiasi oleh matahari gitu ya, nggak ada air yang menguap di daerah itu karena semuanya sudah ter-run off ke kawasan yang mungkin lebih rendah gitu ya, seperti di area sungai atau mungkin ke muara atau bahkan ke laut seperti itu ya. Nah, kemudian juga termasuk di dalamnya penurunan adanya infiltrasi gitu ya, karena kan ditutup, permukaan tanahnya ditutup oleh material yang kedap air gitu ya, sehingga tidak ada penyerapan air yang turun di situ gitu ya, sehingga infiltrasinya berkurang, khususnya untuk infiltrasi yang sifatnya shallow atau dangkal seperti itu. Nah, kemudian juga terjadi pula penurunan untuk deep infiltrasi gitu ya, infiltrasi yang lebih dalam lagi yang biasanya itunya yang nanti akan menjadi cadangan groundwater kayak gitu. Nah, itu kalau kita bangunnya infrastruktur secara skala kecil, perumahan, kemudian pemukiman gitu ya, industri-industri kecil yang tidak begitu apa ya namanya ya, masih adalah celah-celah tanah meskipun di situ tidak ada tumbuhan yang ada di atasnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau itu dikembangkan lagi dengan infrastruktur skala besar gitu ya, gedung bertingkat ya, dengan pembebanan yang meningkat ya, lebih besar daripada yang nomor 3 gitu ya, yaitu kasus nomor 4 gitu ya, maka runoff akan sangat besar gitu ya, evapotranspirasi juga akan turun, apalagi deep infiltrasi ya sangat-sangat akan menurun gitu ya, sehingga hampir setengah lebih gitu ya, 55% di sini air yang jatuh di kawasan ini tadi yang awalnya itu cuma 10% ter-run off ya, karena mungkin memang jalan air gitu ya, misal dia ada kanal atau mungkin sungai kecil gitu ya, sehingga di situ menjadi area run off dia, itu akan jadi separuh lebih, yaitu 55% semuanya akan ter-run off. Dan run off kalau dia punya jalur air seperti saluran drainase itu masih bisa kita manage lah ya, masih bisa kita tanggulangi. Yang susah itu seperti run off tapi dia tidak punya jalur air ya, sistem drainasenya tidak diperhitungkan dengan bagus, sehingga apa, air ya hanya akan menggenang di situ-situ aja gitu ya, dan itu lama perginya. Setiap hujan air akan menggenang di situ, dan itu tidak ada alur atau tidak ada jalur yang mana akan membuat air itu pergi dari daerah tersebut gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan era modern saat ini, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Di luar negeri, di Cina itu ya banyak gitu ya kasus-kasus seperti ini. Cuman karena media gitu ya yang kita soroti kan ya Indonesia, khususnya yang paling dekat dengan kita adalah Semarang gitu ya. Setiap terjadi banjir itu pasti geger ya bahasanya, apalagi untuk daerah-daerah kawasan industri seperti Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, Sayung ya kalau daerah perbatasan dengan Demak gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang memang perlu kita perhatikan, tidak hanya tata ruangnya gitu ya, tetapi juga karena kalau kita ngomongin tata ruangnya agak sulit gitu ya, bagaimana kita merelokasi kawasan industri yang sudah jadi di situ untuk pindah tempat, itu agak sulit ya. Ya, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bisa memanage drainasenya gitu ya. Benar-benar diatur supaya si air tersebut tidak menggenang gitu ya. Ditambah lagi kalau tanahnya turun, sehingga tidak hanya banjir disebabkan oleh air hujan, tetapi juga karena rob juga bisa. Nah, yang paling sulit itu ya rob, gimana ya? Laut itu kan harusnya lebih rendah daripada daratan gitu ya. Nah, ini kasusnya adalah daratan itu lebih rendah daripada laut, sehingga air laut masuk gitu ya. Ya ngikutin konturnya gitu ya, mengisi celah-celah yang lebih rendah daripada permukaan laut gitu. Nah, ini adalah kasus penting gitu ya. Kenapa? Seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa manusia itu semakin bertambah gitu ya. Jumlahnya semakin banyak. Sedangkan lahan yang ada itu ya hanya segitu-gitu aja. Kebutuhan manusia tidak hanya tempat tinggal juga gitu ya, tapi juga lapangan pekerjaan. Kemudian untuk kegiatan pusat administrasi dan ekonomi gitu ya. Kebutuhan manusia tidak hanya rumah saja, sehingga lahan yang sangat terbatas ini benar-benar harus bisa dimanage dengan baik. Makanya di era modern sekarang ini yang sedang kita gencarkan adalah pembangunan infrastruktur dengan pola vertikal ya. Jadi bangunnya sudah tidak lagi horizontal gitu ya. Kalau horizontal kan memakan luasan lahan yang banyak gitu ya.
Tapi kalau vertikal ke atas itu kita hanya butuh lahan yang kecil, tetapi bagaimana itu menjadi isu juga gitu ya untuk kawasan-kawasan yang memang tanahnya itu labil gitu ya, tanahnya turun atau mungkin tanahnya gerak atau di situ terdapat sesar atau bahkan mungkin rawan longsor gitu ya. Nah, hal ini mungkin untuk adik-adik yang magang jalan tidak begitu kerasa, tetapi kalau misalkan adik-adik yang magang di tempat yang memang konstruksi 5 lantai, 4, 5 lantai ke sana gitu ya, atau lebih gitu ya, itu pasti akan ada yang namanya kajian pembebanan terhadap kekuatan tanah di sekitarnya gitu ya. Tidak hanya yang ada di bawahnya, tetapi juga di sekitarnya. Apalagi kalau itu kawasan industri, kebutuhan air bukan hanya untuk pas saat bangun aja, tetapi juga aktivitas industri nanti saat industrinya sudah berjalan gitu ya. Itu kan yang sekarang sedang jadi isu penting di pelabuhan, kemudian di KIK ya, kawasan industri termasuk juga kawasan industri Wijaya Kusuma itu juga lagi ramai gitu ya. Karena memang tanahnya turun terus sedangkan air tanahnya diambil terus gitu ya. Nah, itu sebuah isu yang harusnya terjadi dan bisa diprediksi pada saat kajian AMDAL sebelum kawasan tersebut memang dibangun kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh ya infrastruktur yang sudah ada saat ini yang menggunakan konsep green construction ya. Yang pertama ini ada menara ya green sih warnanya gitu ya. Kita kan ngomongin green building gitu ya. Warnanya green, cuman dengan gedung setinggi itu ya kita realistis lah ya, Dek. Gedung setinggi itu yang dihijauin cuman kepalanya doang gitu ya. Yang bagian atas doang gitu ya. Ya itu ya bayangin aja mereka konsumsi AC berapa banyak gitu loh. Ya, mereka itu konsumsi AC berapa banyak ya hanya cuma diganti segitu apa namanya? Untuk menetralisir emisi karbon yang ada di situ gitu ya. Yaitu ya oke lah gitu ya, ada effort gitu minimal gitu ya supaya tidak begitu terlalu mencemari lingkungan gitu ya. Cuman ya sangat kurang gitu ya kalau misalkan kita mengambil perbandingan berapa sih konsumsi mereka yang menghasilkan emisi karbon dengan keberadaan kawasan hijau di bagian atap ini gitu ya. Kemudian juga ada Jakarta International Stadium gitu ya. Ini kalau yang ini belum selesai ya gambar yang saya ambil. Kalau sekarang ini bagian sisi-sisi yang masih merah itu sudah ada pohon-pohonnya gitu ya. Ini tahun berapa? Tahun 2023 kalau nggak salah ya saya ngambil gambarnya gitu ya. Nah, itu juga ngambil konsep green building seperti itu. Kemudian ada gedung teras kita gitu ya. Yaitu atapnya dan sekitarnya aja sih. Tidak yang mengurangi konsumsi AC dan ya bayangin aja di Jakarta tanpa AC seperti apa kayak gitu ya. Pakai AC aja itu masih panas gitu ya, apalagi nggak pakai AC gitu ya. Ya itu kalau kena kajian AMDAL ya pastinya nggak AMDAL yang khususnya untuk pencemaran dari emisi karbon pastinya ya nggak bakal lolos gitu ya. Tapi mereka sudah punya effort lah gitu ya. Untuk melakukan penghijauan di sekitarnya, yang itu ya pastinya kurang kalau misalkan kita ngomongin perbandingan antara emisi karbon yang mereka hasilkan dengan konsumsi karbon dari pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang mereka letakkan di lokasi-lokasi tersebut. Juga ada di Squeeze Center gitu ya, yaitu di daerah di Sudirman Jakarta ya, yaitu mereka kawasan perkantoran lah, kawasan elit perkantoran gitu ya. Mereka juga menggunakan konsep green building gitu ya, tapi ya greennya di atas doang gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Anda tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan contoh-contohnya tadi ya. Oke, kemudian sebenarnya elemennya apa saja sih kalau kita ngomongin green building gitu ya? Yang pertama gitu ya, yang jelas site desainnya, desain lokasinya dia sustainable, berkelanjutan. Nah, biasanya ini selaras dengan adanya green design ya. Jadi biasanya memang dia tidak langsung wujudnya
selesai di tahun yang sama dengan konstruksinya selesai gitu ya. Tapi dia biasanya ada punya yang namanya master plan ya. Daerah-daerah yang seperti ini ya, seperti KIK, kemudian kawasan industri Wijaya Kusuma, mereka pasti punya master plan gitu ya. Yang mana itu menjadi patokan mereka gitu ya dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya udah selesai gitu ya udah gitu. Tapi juga bagaimana limbahnya juga diolah, kemudian konsumsi energinya tidak menggantungkan pada energi yang terbatas seperti minyak bumi dan batu bara itu kan terbatas ya. Nah, mereka mungkin bisa menggunakan panel surya dan lain sebagainya. Itu contoh yang mana set desainnya menggunakan sustainable kayak gitu ya, berkelanjutan, konsep berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada water quality and conservation gitu ya. Ini agak susah gitu ya. Kenapa? Apalagi musim kemarau gitu ya. Bahkan sekarang kalau misalkan adik-adik mungkin kerjanya di jalan, kalau sudah mulai jam 11 ke atas pasti yang kerja di konstruksi jalan, entah itu jembatan, pasti banyak penyiraman ya karena agak berdebu gitu ya. Di sini juga gitu ya, kalau di kampus ya, saya ngelihatnya di kampus ya. Kalau panasnya terlalu terik ya kampus akan menyiram sisi-sisi jalan yang memang punya potensi untuk bisa penebalan debu gitu ya. Adanya debu di situ, maka akan disiram sekitar jam 11 sampai jam 2 siang gitu ya. Ya mungkin di tempat adik-adik magang juga melakukan hal yang sama untuk mengurangi pencemaran udara seperti itu. Kemudian yang ketiga ada energy and environment gitu ya. Nah ini untuk sekarang konsepnya biasanya pakai panel surya ini di kampus juga sudah ya. Beberapa gedung pakai solar cell ya untuk sumber listrik gitu ya. Jadi tidak hanya menggantungkan energi listriknya dari PLN, tapi juga mereka mencoba untuk membuat cadangan listrik atau sumber listrik yang sifatnya mandiri gitu ya, independen gitu ya, sehingga punya cadangan yang cukup gitu ya, tidak hanya menggantungkan dari PLN yang memang itu lebih dari 50% dari batu bara kayak gitu ya, batu bara dan minyak bumi seperti itu ya. Jadi tenaga listrik yang kita gunakan itu masih menggunakan sumber daya alam yang sangat terbatas gitu ya, sehingga panel surya ini atau solar cell ini menjadi salah satu alternatif gitu ya, untuk khususnya untuk konstruksi-konstruksi yang memang besar gitu ya skalanya gitu ya, gedung 5 atau lebih lantainya gitu ya, menggunakan pemanenan dari radiasi matahari ini gitu ya menjadi sumber energi mereka gitu ya. Kemudian yang keempat ada indoor environmental quality. Selain outdoor juga diperhatikan indoornya gitu ya, yang di dalam. Ya, misalnya sekarang kan sudah ramai ya, bahkan di restoran-restoran kecil, tempat makan kecil ada yang namanya smoking area, ada yang tidak kayak gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana sebuah industri ya dari skala kecil gitu ya, misal kayak tempat makan itu memanajemen bagaimana lingkungan itu punya kualitas yang bagus, baik lingkungan yang di luar ataupun yang di dalam. Tapi kalau di dalam ini agak susah ya, kalau dia benar-benar tertutup gitu ya. Biasanya memang dia disediakan jendela gitu ya, atau yang bisa dibuka gitu ya, yang memang untuk kawasan yang boleh merokok di situ gitu ya. Tetapi kalau untuk kawasan perkantoran gitu ya, yang all itu AC, biasanya ya kalau mau ngerokok ya keluar gitu ya, atau mungkin ada fasilitas balkoni ya, atau balkon gitu ya, yang memang bisa mereka manfaatkan untuk itu gitu. Nah, yang terakhir adalah materials and resources gitu ya. Di mana sekarang ini material ini menjadi salah satu isu penting khususnya untuk konstruksi. Kenapa? Karena ya selain pangan gitu ya dan elektronik gitu ya, salah satu konsumsi material yang banyak itu adalah konstruksi gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita gitu ya, rantai risipil yang saya sudah sampaikan pada pertemuan minggu lalu, bagaimana kita bisa punya ide, membangun ide gitu ya,
memanfaatkan material yang mungkin orang lain memandangnya itu adalah musibah seperti sampah gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk salah satu komponen material yang kita ciptakan dari kampus gitu ya. Misal kayak kemarin eh, apa sih, biji plastik digunakan untuk campuran paving block, atau yang kemarin baru itu ini ya, fly ash ya, fly ash jadi campuran apa namanya, kok saya lupa ya istilahnya, beton kayak gitu ya, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah itu bisa menjadi alternatif kita gitu ya. Kalau dulu saya tuh ada teman gitu ya, waktu kuliah sih gitu ya, mereka menggunakan tapi ini agak lucu kalau menurut saya ya. Eh, Apa sih namanya, mereka jadi arang ya, tahu ada deh kalau misalkan tahu arang gitu ya. Arang sama, duh, istilahnya apa ya, dia tuh mirip batu bara tapi bukan batu bara yang itu bisa diekspor deh. Dia tuh ah bi Briket Bu. briket, betul sekali ya. Nah itu dia jadi teman saya orang biologi waktu itu ya. Orang biologi bikin riset itu bikin briket dari biji rambutan ya. Jadi dia dia ngerasa bahwa biji rambutan itu sebuah sampah gitu ya. Dia beli rambutan berkilo-kilo gitu, suruh temannya seasrama, saya dulu tinggal di asrama gitu ya, makan rambutannya, saya cuma butuh bijinya, terus bijinya dibakar, dan itu bisa menghasilkan briket yang memang tahan lama kayak gitu ya, katanya seperti itu ya. Nah itu contoh-contoh inovasi yang mungkin apa ya, bisa kita gunakan ya, khususnya untuk supporting kita di dunia sipil ya, bisa jadi material konstruksi atau mungkin campuran ya, yang itu juga bisa selain menyelesaikan masalah kita di bidang konstruksi, juga bisa menyelesaikan masalah kita di hal yang berkaitan dengan dampak negatif terhadap lingkungan seperti itu. Oke, ya briket ya namanya. Itu salah satu apa ya? Bukan dikatakan industri ya mungkin ya, salah satu pangsa industri yang menurut saya bagus gitu ya. Di Indonesia mungkin nggak kelihatan ya manfaatnya, tapi di luar negeri itu sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Jadi briket itu kan untuk pemanas, bahan bakar pemanas ruangan ya, Dek. Kalau di Eropa, di daerah-daerah dingin lah, di daerah-daerah kutub tinggi, daerah lintang tinggi, itu mereka butuh bahan yang memang bisa untuk menghangatkan ruangan. Salah satunya adalah briket gitu ya. Nah itu orang tua teman saya itu ada yang punya usaha seperti itu gitu ya. Dan dia biasanya kombenya sama usaha dari sampah gitu ya. Jadi dia bikin sampahnya itu compact gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya ini ada campuran plastiknya atau enggak gitu ya. Dan briketnya itu bisa diekspor seperti itu. Indian kali. Ya. Oke, nah kemudian selain itu tahapan untuk membangun green building itu seperti apa gitu ya. Yang pertama ya, kalau misalkan adik-adik nanti sudah bekerja gitu ya, kemudian ada yang mungkin ikut konsultan atau apa gitu ya. Bentar. Temanmu kayaknya suaranya bocor. Udah ya? Oke. Mungkin ikut konsultan atau malah membangun usahanya sendiri gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu tahapan gitu ya, bagaimana kita bisa mengenalkan salah satu konsep green building kepada klien kita gitu ya. Yang pertama, langkahnya yang dilakukan adalah biasanya sih mengidentifikasi ya, mengidentifikasi apa sih yang nilai yang pengen dibangun dari klien kita gitu ya terhadap bangunan yang ingin dibangun gitu ya. Ada yang mungkin memang pengennya kan itu kan harus dibangun dari awal, dari master plan-nya harus dibangun. Misal saya pengen gedung saya itu smart building, tapi dari awal nggak ngomong ya, akhirnya pas di tengah-tengah pengen jadi smart building itu nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena kalau mau smart building itu dari jaringan air, jaringan listrik, kabel optik, semuanya itu harus terkoneksi dan harus terdesain dengan bagus kayak gitu ya. Jadi kita kalau mau membangun bahkan sekelas rumah gitu ya, membangun rumah itu harus tahu klien kita itu
value yang pengen ditambahkan dari rumahnya itu seperti apa. Oh, saya maunya rumah saya tuh terang, tapi konsumsi listriknya sedikit. Oh, berarti dia memanfaatkan pencahayaan dari luar kayak gitu. Nah, itu juga akan melahirkan konsep rumah yang seperti apa. Nah, contohnya seperti itu ya sederhananya. Kita identifikasi dulu klien maunya apa. Kemudian yang kedua, yang jelas menentukan juga gitu ya. Kita mau 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 apa namanya mengambil untungnya berapa, challenge kita ada di mana nih kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita menghilangkan nggak bisa ya di sini ya. Di sini kan bahasanya dia menghilangkan gitu ya, menghilangkan sampah ya nggak bisa sih kalau dihilangkan gitu ya, mengurangi mungkin ya. Reduce sampah gitu ya. Jadi tidak yang harus menghilangkan total karena kan ya pasti ada bagian yang memang itu tidak bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, kemudian juga bikin workflow yang jelas gitu ya. Tata kerja yang jelas. Nah, ini khususnya kalau adik-adik membangun hal yang sifatnya tadi ya green design karena belum tentu di awal itu konstruksinya adik-adik yang mengerjakan tapi nanti selanjutnya adik-adik juga mengerjakan bisa jadi kontraktor lain atau tim ahli yang lain yang mengerjakan sehingga workflow-nya tuh harus jelas. Oke, batasan saya sampai sini. Nanti selanjutnya bangunnya seperti apa dan harus bisa menjelaskan bagi pemegang pekerjaan selanjutnya itu seperti apa ya. Ya, selanjutnya bikin scheduling gitu ya. Adik-adik sudah belajar gitu ya sama Pak Faisal ya kalau nggak salah ya. Scheduling itu seperti apa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dari proses-proses tersebut kita juga harus membangun gitu ya. Kita kan pengennya punya usaha. Usaha itu bukan hanya kita harus punya perusahaan, tidak, tapi juga diri kita sendiri gitu ya. Diri kita sendiri ini kan aset gitu ya. Improve-nya seperti apa gitu ya. Kita kan nggak mungkin jalan di tempat terus gitu ya. Kita harus punya nilai plus nih gitu ya. Yang mana itu akan menjadi kualitas diri kita gitu ya. Kita dipandang karena itu gitu ya. Nah, itu juga harus menjadi concern kita. Jangan sampai kita ambil untung banyak, selesai cepet, tapi ternyata nama baik kita yang dipertaruhkan kayak gitu kan. Nah, itu juga tidak bisa. Nah, ini contohnya ya, contoh green building concept gitu ya. Di slide selanjutnya, tapi kayaknya di adik-adik belum muncul ya. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi dia bikin ada rooftopnya ditanami seperti yang tadi di apa namanya di Sudirman tadi ya, rooftopnya dikasih tanaman, kemudian juga ada solar cell-nya gitu ya. Kemudian memanfaatkan cahaya dari matahari lebih banyak ya. Ada kawasan yang mana itu tidak bisa terkena matahari, misal bagian-bagian yang kalau siang itu kalau itu kebuka itu panas banget sehingga dia tanami pohon gitu ya. Nah, ini harusnya diterapkan gitu ya. Jadi di gedung barunya sipil, yang gedung penghubung yang baru itu kalau di lantai 3, Dek. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Itu untuk ruangan dosen yang menghadap ke jalan depan E12. Itu panasnya Masya Allah sekali ya kalau siang gitu ya. Nah, itu biasanya dosen-dosen yang dapat ruangan di daerah deretan itu pasang paranet ya supaya agak lebih dingin gitu ya. Nah, itu contohnya mungkin ya, punya solusi yang sifatnya itu bisa dipakai atau tidak gitu ya. Jadi kadang kalau diperlukan silakan dipakai, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tuh. Atau bisa pakai tirai jendela yang bisa dibuka dan bisa ditutup itu juga bisa. Nah, itu contohnya gitu ya. Tapi positifnya apa? Dia nggak butuh lampu gitu ya. Kalau ruangan saya kan di sisi seberangnya. Sisi seberang itu gelap, mau pagi, mau siang, mau sore, gelap terus gitu ya. Sehingga lampu harus nyala gitu ya, meskipun setiap mau pergi dimatikan gitu ya. Cuman kalau misalkan siangnya agak terlalu terang, biasanya saya tetap matikan, cukup pintunya aja yang dibuka kayak gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada pengolahan rainwater di sini ya. Mana tadi? Ini ya. Ada pemanenan air hujan. Nah, ini biasanya kalau gedung-gedung yang memang
terkonsep sekali ya, itu ada penampungan air hujan, biasanya ada di basement seperti itu ya. Nah, air hujan ini biasanya digunakan untuk apa? Yang seperti saya sampaikan kemarin, bisa untuk flush gitu ya, toilet, atau untuk sekedar menyiram tanaman yang ada di rooftop kayak gitu ya. Karena memang kalau kalau benar-benar diolahnya hanya setengah jadi, hanya bisa kita manfaatkan seperti itu. Tapi kalau benar-benar bisa dimanfaatkan sampai benar jadi clean water gitu ya, jadi air bersih, ya bisa kita manfaatkan untuk ya termasuk juga cuci seperti itu ya. Karena rainwater ini kan basicnya memang bersih gitu ya. Cuman perlu diolah karena pasti bertemu dengan sampah dan lain sebagainya gitu ya. Hanya perlu diolah menjadi air bersih gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa gitu ya, bangunan itu belum settle, belum bisa mengolah sampai benar-benar clean, ya biasanya hanya bisa dimanfaatkan untuk cuci cuci apa ya namanya, cuci lantai lah biasanya, untuk ngepel dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk flush gitu ya. Kemudian untuk siram tanaman. Ya, contohnya seperti itu gitu ya. Kalau kita benar-benar tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, termasuk juga ini kalau konsep di luar negeri gitu ya, dia harus punya penghangatan yang sifatnya efisien gitu ya. Penghangatan ruangan, pencahayaan juga gitu ya, yang sifatnya dia harus efektif gitu ya, tidak yang selalu nyala gitu ya. Nah, makanya biasanya green building ini selalu bergandengan dengan smart building ya, supaya yang lantai 2 sensor motion detector ini bisa berjalan gitu ya. Dan sensor motion detector ini hanya ada kalau bangunanmu cerdas. Kalau nggak cerdas ya jaringannya nggak bisa dibangun gitu ya. Dan jaringan termasuk sensorik itu kan memang harus dibangun dari awal gitu loh ya, tidak di tengah-tengah terus tiba-tiba ada gitu ya. Contohnya seperti itu gitu ya. Dan juga kita tidak bisa 100% menggantungkan kebutuhan oksigen kita terhadap AC kayak gitu ya. Kita juga harus butuh ventilasi yang sifatnya terbuka. Tetapi bagaimana ventilasinya terbuka tidak mengganggu gitu ya. Tidak mengganggu, sehingga harus perlu manajemen yang bagus. Ini tantangan gitu ya. Untuk kita yang ada di kampus gitu ya, bagaimana bisa mengubah mindset gitu ya, bahwa bangunan sekarang itu tidak hanya besar, kuat gitu ya, tetapi juga harus yaitu ada yang namanya konsep smart building, ada green building seperti itu, yang itu menjadi salah satu poin plus di era sekarang, apalagi sekarang lagi marak yang namanya AI gitu ya. Hampir sudah banyak sekali gitu ya bangunan-bangunan sederhana yang menggunakan apa namanya, generating dari AI, misalnya kayak eskalator, kemudian juga face detection, kemudian pintu ajaib yang bisa buka tutup sendiri kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga lampu ya, kalau misalkan ada orangnya nyala gitu ya. Termasuk juga keran, kalau misalkan tangan kita ada di bawah, dia langsung otomatis nyala, tidak perlu kita puter gitu ya. Nah, itu salah satu konsep-konsep yang memang harus ada di otak kita saat ini gitu ya. Karena ya teknik sipil selalu berkembang gitu ya, dan keterbatasan lahan tadi yang jadinya membuat kita itu harus mikir lebih keras gitu ya, bisa memanfaatkan lahan kecil tetapi untuk keefektifan dan penggunaan yang sama, seolah-olah kita memanfaatkan lahan yang besar gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk konsep green building di Indonesia saat ini tuh kan masih sebatas semangat dan branding doang gitu. Terus karena penerapan di lapangannya kan banyak gak maksimal. Misalnya kayak pengelolaan sampah yang secara konsep tuh harusnya bisa dipilah terus diolah lagi kan. Cuman di prakteknya sering banget kalau tetap disatuin di tempat akhirnya di TPA-nya itu. Nah, terus juga penerapan penghawaan alami maupun ruang hijaunya kan masih dikit ya. Terus menurut Ibu itu gimana solusinya? Oke. Memang ya, ini juga sebenarnya tidak hanya permasalahan di bidang konstruksi juga gitu ya, tapi juga hampir di seluruh bidang seperti itu ya. Kalau kita mau
bahasanya mengubah mindset itu bukan hanya kita saja yang mengubah mindset, tapi benar-benar harus dibangun dari bawah kayak gitu ya. Bahkan sampai tukang sampah lah kita ngomongin ya, itu ya benar-benar harus mengetahui konsep yang realnya itu seperti apa gitu ya, sehingga manajemen itu bisa dibangun dengan baik, dan itu butuh kerjasama orang yang bekerja dari lini paling bawah hingga sampai pada paling atas gitu ya. Termasuk juga kalau penghijauan, kalau ini saya melihatnya lebih ke mindset secara umum sih gitu ya. Kepedulian lingkungan itu menjadi salah satu hal yang apa ya, common sense lah kayak gitu. uh, Bahasanya kalau orang peduli itu ya pasti ya udahlah, nggak usah jauh-jauh tentang lingkungan gitu ya. Ada loh kalau di kelas gitu ya, kalau ada sampah kira-kira gimana di sekitar kalian, nggak ada bungkus permen gitu, kira-kira gimana gitu ya. Nah itu kan masalah mindset kita. Nah itu butuh pembiasaan gitu loh ya, tidak langsung ujuk-ujuk oke kita harus bahasanya konsep sekarang itu kan terkenal dengan ada namanya nawacita Presiden RI gitu ya. Itu tuh nggak bisa langsung seperti membalikkan tangan, itu nggak bisa gitu ya. Itu memang harus dibawa dari pengertian paling bawah dulu gitu ya. Oke, siapa yang bersentuhan dengan sampah pertama kali ya? Pastinya tukang sampah. Nih, tukang sampah harus paham gitu ya, bahwa kalau mau apa sih namanya, sampah itu tidak berakhir semuanya di TPA ya. Kalau sudah dipilah ya jangan dicampur lagi kayak gitu. Caranya gimana? Kalau misalkan bahasanya mereka kan hanya paling lulusan SMP, lulusan SMA gitu ya, kurang paham lah masalah manajemen ini. Caranya bagaimana ya kita gitu ya, yang ada di sektor manajerial ini yang harus memahami, oke, berarti kita harus membuat penjadwalan pengambilan sampah. Nah, ini belum ada nih gitu ya. Salah satu konsep yang bagus ya menurut saya gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah penjadwalan pengambilan sampah di UNESCO. Banyak nih ya, di UNESCO kan banyak ya sektornya ya, ada yang sektor rektorat barat, masing-masing fakultas juga punya habit sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu bisa gitu loh ya. Kalau nggak dicampur, kalau pengambilannya dijadwal di hari yang berbeda. Tapi konsekuensinya apa? Harus menyediakan tempat sampah yang lebih gede gitu ya. Kenapa? Karena nggak setiap hari sampah itu diambil kayak gitu ya. Jadi setiap perubahan itu pasti ada konsekuensi ya. Nah kalau sekarang kan ukuran sampahnya segitu, dan itu setiap hari diambil dan itu masih membludak, oh berarti itu adalah sebuah evaluasi gitu ya Bu, untuk pihak pengambil keputusan di sini siapa ya, berarti pihaknya UNES kayak gitu ya. Nah di sini bisa, oke, berarti kalau sehari kira-kira sampai tumpah-tumpah nih sampah ya, kira-kira kita butuh berapa nih? Apakah kita butuh jumlah banyak atau jumlah sedikit tapi strategis tapi besar gitu ya. Itu juga harus dianalisis gitu ya kalau kita ngomongin tentang sampah. Nah setelah itu dibangun gitu ya, oke, tempat sampahnya udah diperbaiki nih gitu ya, sudah gede gitu ya. Misal yang kemarin itu satu nggak cukup, meskipun setiap hari diambil gitu ya, kayak kita perbesar sampahnya gitu ya, jangan yang kecil kayak mungkin bisa 2 atau 3 kali lipatnya gitu ya. Oke, kemudian disurvei, apakah setiap tempat sampah itu selalu penuh nggak? Gitu ya, kita ngomongin skala kecil dulu kampus gitu ya. Setiap tempat sampah selalu penuh nggak setiap hari gitu ya? Ada nggak tempat sampah yang kosong gitu ya, benar-benar kosong gitu ya? Nah, berarti kan nggak efektif ada tempat sampah di situ kalau dia kosong kayak gitu loh ya. Nah, di situ bisa nih, berarti dikurangi, daerah situ nggak usah dikasih. Nah, alokasinya di tempat lain diperbesar. Kayak gitu, yang tiap hari penuh diperbesar gitu ya. Nah, tetap dipilah ya. Sementara kan 2 ya, organik sama anorganik. Ada beberapa yang 3 ya, yang boxnya sampai hijau, merah, kuning gitu ya. Ada yang 3. Nah, itu harus satu konsep. Kalau 2, kalau 3, yang mau diambil yang mana gitu ya. Dan itu harus disampaikan sampai ke tahap cleaning service. Kayak gitu ya. Sampai mereka paham, oke, sampah ini masuknya ke sini-sini. Saya dulu di asrama juga seperti itu, deh. Di asrama itu sampah harus dipilah, kok dipilih. Terus yang dipilah itu nanti bisa dijual jadi bank sampah gitu ya. Nah, di situ lumayan gitu ya, bisa buat bayar listrik kayak gitu ya. Lumayan itu ada ininya, ada apa ya, kuotanya, ada poin-poinnya gitu ya. Itu bisa ditukar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di situ juga akhirnya para mang-mang pengambil sampah itu hanya ngambil yang organik saja. Yang anorganik nggak diambil. Karena kita olah sendiri yang anorganik, kita pilai gitu ya, setiap
ya ada pengelolanya di situ gitu ya, ada pihak luar ya yang mengolah di situ. Pokoknya setiap hari Minggu, setiap bulan tuh minggu genap gitu ya, itu sampah anorganik harus turun gitu ya, anorganik semuanya harus turun. Nah itu harus disepakati semuanya gitu ya. Nah itu contohnya, jadi dievaluasi dulu gitu ya, keberadaan tempat sampah ini efektif enggak. Nah ada enggak ya yang overload meskipun tiap hari diambil gitu ya, bagian mana nih yang overload? Oh berarti di situ kemungkinan sampahnya diperbesar, jumlahnya diperbanyak, kayak gitu ya. Ada 2 pilihan itu. Nah setelah itu baru dibikin penjadwalan. Nah kalau penjadwalan dulu masuk itu nggak bisa jalan gitu ya. Kenapa? Lah kondisi lapangannya belum dievaluasi. Jadi kondisi lapangan kita evaluasi dulu gitu ya. Ada overload nggak? Kira-kira ada kendala nggak? Yang ngambilin juga kita harus wawancara gitu ya. Kira-kira ada kendala nggak kalau dipilah gitu ya. Nah baru setelah sistemnya itu jadi, baru di-share secara publik ke mahasiswa baru, ke para pegawai, termasuk dosen gitu ya, bagaimana cara memilah sampahnya gitu. Nah itu memang nggak bisa sehari 2 hari gitu ya, tapi kalau sudah jadi habit di sebuah lingkungan, maka orang baru yang masuk akan ngikutin deh gitu ya. Dulu waktu saya awal-awal di asrama juga ya pasti ada lah yang cheating 1, 2, 3 itu pasti ada gitu ya. Cuman karena lama kelamaan yang cheating ini malu, akhirnya orang baru masuk akhirnya ngikutin dengan apa namanya, dengan ya habit yang ada di situ, apalagi ditambah CCTV gitu ya. Kalau di asrama kan mungkin karena lingkupnya kecil ya, dia lebih mudah controllingnya gitu ya. Kalau kampus kan lingkupnya gede gitu ya, nggak tahu nih siapa yang sadar, siapa yang belum sadar kayak gitu ya. Nah, itu contohnya ya, termasuk juga masalah penghijauan gitu ya. Itu ya harus habit gitu ya. Dan itu harus ditanamkan dari kecil. Tidak yang tiba-tiba orang dewasa yang sudah terbiasa dengan lingkungan panas seperti ini dari kecil tidak diajari bagaimana membangun lingkungan yang ramah gitu ya, tiba-tiba ayo kita bareng-bareng menanam pohon dan lain sebagainya, ya just program kayak gitu loh ya, tidak berarti apa-apa kalau itu tidak ditanamkan dari kecil tadi gitu. Anak kecil harus seperti ini, buang sampah sembarangan. Jepang itu nanaminnya dari kecil deh, karakter orang-orang Jepang itu menanamkannya dari kecil ya. Tambahan lagi, kenapa sih Jepang sedisiplin itu terhadap lingkungan dan juga sampah gitu ya, mereka sudah sedisiplin itu. Saya juga baru dapat video lagi rame gitu ya, keluar di beranda saya. Saat ini pun Jepang tuh panas banget deh gitu ya. Apalagi kalau tidak menggunakan konsep seperti itu, mungkin akan lebih panas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Jepang itu melihat sampah sebagai komoditas. Mereka tuh ekspor sampah loh deh. Kayak gitu ya. Dengan cara di recycle, bisa diekspor dalam bentuk sampah juga ada gitu loh ya. Yang di recycle ya contohnya adalah barang-barang bisa otomotif gitu ya, bisa mainan anak-anak gitu ya, bisa barang-barang pecah belah yang dari plastik gitu kan ya, dari mana gitu ya. Nah mereka bisa mengolah itu gitu ya. Kita pun Indonesia pun udah bisa gitu ya, mengolah dari sampah jadi biji plastik gitu, itu udah bisa. Cuma produknya kualitasnya masih nggak bagus gitu ya, masih kurang bagus gitu ya. Nah sebenarnya bisa, cuman ya itu membangun mindsetnya tidak bisa. Misal isu itu adanya baru sekitar 5 tahun ke belakang, kita mau segera berubah ya kudu sabar kayak gitu ya. Dan itu juga harus semuanya, dari semua kalangan harus mendukung gitu ya. Nggak bisa cuma dari generasi muda aja yang gerak gitu, nggak bisa. Semuanya butuh orang tua yang paham, butuh anak-anak yang mau belajar kayak gitu, semuanya harus bertanggung jawab gitu, dan itu harus ditanamkan gitu ya. Kalau enggak ya khususnya harus ada sanksi yang tegas. Kalau nggak ada sanksi yang tegas ya udah. Kalau di Jepang itu kamu buang sampah tidak sesuai harinya kena denda. Gendanya gede deh. Kamu di sana itu kalau buang sampah, ketahuan itu sampahnya siapa, bisa dilacak deh. Karena saking smartnya tadi CCTV di mana-mana gitu ya. Oke, misal ada yang buang kasur nih di pojokan gitu kan, sering gitu ya. Ada kasus-kasus seperti kasur atau sepeda atau sofa gitu ya di pojokan sebuah kawasan. Ini bisa dilacak itu punya siapa kayak gitu loh. Secanggih itu gitu ya memang. Dan itu bangunnya bukan setahun 2 tahun deh, itu lama gitu ya. Dan itu ya peradaban gitu ya, tidak bisa kita, tapi kita juga nggak boleh pesimis untuk bisa punya negara seperti, punya peradabannya seperti itu gitu ya.
dengan cara tadi mulai dari kita gitu ya. Kalau kita sendiri lihat sampah masih ogah-ogahan ya bullshit gitu ya saya katakan gitu ya. Karena ya itu dari diri kita dulu gitu ya. Kalau kita aja masih gak peduli ya wes, jangan mengkampanyekan gitu ya. Kenapa? Karena ya dimulai dari diri kita sendiri yang sadar. Gitu, Dek. Ya. Kalau dari saya ya, dari pendapat saya, permasalahannya itu ya habit kita belum dibangun gitu. Kalau sistemnya sudah siap, habit dibangun, insya Allah bisa jalan. Kalau habitnya dibangun dulu, sistem belum siap juga susah gitu ya. Apalagi sistem monitoringnya nggak ada ya. Sanksinya masih runcing ke bawah, tumpul ke atas ya wes gitu ya. Kalau dia punya jabatan, punya kedudukan nggak ditegur, kalau mahasiswa biasa ditegur ya wes, nggak akan jalan gitu loh ya. Gitu. Ya semuanya harus jalan beriringan dan harus tegas, siapapun pelanggarnya ya harus disanksi kayak gitu. Gitu sih kalau menurut saya ya. Oke, gimana? Ada tanggapan? Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan sedikit nih ya. Nah, benefitnya apa? Ya banyak gitu ya. Mengenai green building ini gitu ya. Benefitnya, ya negatifnya mungkin ya salah satu langkah yang agak susah yaitu tadi ya, memahamkan mindset orang-orang itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian benefitnya apa ya? Pastinya konservasi energi, kemudian mereduksi polusi udara, meminimalkan climate change gitu ya. Termasuk juga di dalam bidang kesehatan, bidang sosial, kemudian bidang ekonomi ya. Kenapa ya sekarang kita itu jadi manusia jadi gampang stres gitu ya. Ya mungkin karena terlalu banyak sampah beredar dan gak cuma sampah dalam bentuk fisik sampah, tapi juga sampah informasi kayak gitu ya. Yang sebenarnya kita nggak butuh sih kayak gitu ya. Tapi terlalu beredaran di depan mata kita lama-kelamaan akan membuat kita gampang stres kayak gitu ya. Ya termasuk itu ya. Jadi itu juga bisa mengupgrade lifestyle kita juga gitu ya, mengenai lingkungan. Kalau lingkungannya sehat, lingkungannya lebih hijau gitu ya, lingkungannya lebih ramah gitu ya, mungkin tingkat stres itu akan turun gitu ya. Ya sekarang kan bayangin deh kamu berangkat kerja panas polusi gitu ya, berangkat saiki magang gitu ya, berangkat magang kesel ya, kemarin istirahatnya masih kurang gitu kan, berkendara wis kejebak macet panas polusi gitu ya, belum lagi kalau jamnya mepet itu udah kemerungsung, gimana nggak stres, belum aja kerja udah stres gitu ya. Ya, sampai tempat magang tambah panas gitu ya, kena asap rokok, kena debu gitu ya, pulangnya juga malah makin macet, makin panas gitu ya. Gimana juga orang nggak stres untuk tiap hari kita ketemu itu gitu ya. Ya, dibayangin gitu ya, itu menumpuk. Bahkan mungkin sebelum saya dan adik-adik kerja, saat kita masih SD yang diantarin orang tua kita gitu ya, diantar jemput itu ya udah stres, di sekolah udah capek, pulangnya panas, macet-macetan, ya iya. Stresnya menumpuk gitu ya. Salah satu dampaknya adalah terhadap kesehatan jiwa gitu ya, kesehatan kita, kesehatan mental kita gitu ya. Kalau misalkan lingkungan itu lebih bersih, lebih sehat gitu ya, pastinya juga akan mendukung ya, yang pastinya selaras gitu ya dengan kesehatan tubuh kita juga gitu ya. Kalau lingkungannya kotor ya itu akan makin memperburuk. Tadi khususnya salah satunya adalah mental kita gitu ya. Belum kerja aja udah stres, pulang kerja stres gitu ya. Ya gimana? Nggak stresnya ya antara sore sampai malam kalau nggak lembur ya. Kalau lembur ya masih stres sampai jam 10, 11 gitu ya. Istirahatnya aja beberapa jam, besoknya lagi harus ketemu rutinitas yang sama. Gitu ya. Itu kan nggak sehat ya. Gitu. Nggak sehat buat fisik maupun psikis kita gitu. Nah, kemudian juga di dalam bidang ekonomi gitu ya. Termasuk juga mengurangi maintenance cost gitu ya. Kemudian lebih banyak lagi green job gitu ya. Makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang untuk lingkungan ya. Sekarang kan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan lingkungan kan dianggap
remeh deh, kayak tukang sampah gitu ya. Ya, kemarin saya dapat sebuah quotes gitu ya dari teman saya gitu ya. Eh, buat apa punya pendidikan tinggi kalau yang memungut sampahnya adalah orang yang tidak berpendidikan? Ada, oh ini nih gitu ya. Itu cukup oke, kayak gitu ya, cukup menjadi menusuk lah kata-kata tersebut gitu ya. Ya buat apa kamu ngomong bla 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 tinggi banget gitu ya. Kalau masalah sampah aja harus menggantungkan pada orang yang tidak berpendidikan gitu. Kenapa nggak dimulai dari kamu yang ngomong kayak gitu ya? Nah, itu adalah sindiran sih sebenarnya. Saya lihat dari postingan teman saya, oh oke juga gitu ya. Jadi masalah ini bukan masalah satu dua orang, ini masalah kita bareng-bareng gitu ya. Ya mungkin di tempat adik-adik magang nggak begitu kerasa ya. Kalau di sini panasnya luar biasa ya, ini kemarau gitu ya. Bahkan jam 7, jam 8 pagi itu sudah panas sekali gitu ya. Oke, kemudian itu untuk green building ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Nah, selanjutnya tentang bangunan cerdas nih saya bahas sedikit aja ya, karena tadi sudah saya bahas sedikit juga gitu ya. Intinya sama ya, cuman di sini dia mengambil konsep efektif dan efisiensi ya, sehingga membuat apa namanya sebuah konstruksi itu menggunakan energi yang efektif gitu ya. Cuman ada sebuah penelitian seperti ini. Kalau lampu itu nyala hidup, untuk membangkitkan dia hidup lagi itu butuh energi yang lebih besar daripada dia harus dinyalakan sepanjang hari. Nah itu saya nggak tahu ya, ada riset yang mengatakan seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan adik-adik AC nih gitu ya, nyalain AC sepanjang hari, dengan nyalain AC kalau butuh aja gitu ya, misal butuhnya nih hanya katakanlah 4 jam gitu ya, tapi nyalainnya dari pagi sampai sore, ditinggal pun AC-nya masih nyala gitu ya. Nah itu juga apa ya namanya ya, energi yang dibutuhkan itu sama gitu loh, mau kamu matikan, karena saat mau menghidupkan lagi itu membutuhkan energi pembangkit yang gede gitu ya, dibandingkan itu harus loss gitu ya dari awal sampai akhir dinyalakan gitu ya. Nah itu contohnya seperti itu. Nah jadi elemen basic ini apa aja? Oh banyak sekali gitu ya, ada kelistrikan, ada kebencanaan gitu ya, ada pencahayaan, ada jaringan akses kabel, ada audiovisual. Audiovisual itu yang apa namanya, pintu buka sendiri, pintu tutup sendiri, jendela buka, TV nyala. Nah itu contohnya ya, audiovisual. Dia sistemnya itu mengenali suara kita, terus dia sebagai artificial intelligence melakukan tindakan ya. Pintu buka ya dia akan membuka pintu seperti itu, pintu tutup dia akan menutup pintu gitu ya. Termasuk juga ventilasi, pengkondisian udara ya. Misal udaranya tidak sehat, maka apa namanya, apa ya bahasanya, penyaring udara lah ya, penyaring udaranya akan nyala gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan ini banyak sekali, termasuk juga pengelolaan utilitas gitu ya. Air akan mati kalau baknya sudah penuh kayak gitu. Nah ini udah banyak ya sebenarnya yang kayak gini di sekitar kita tuh sudah banyak gitu ya. Nah kemudian apa tantangannya ya? Yang pertama keamanan cyber. Ya, kenapa kan di situ ada sharing data banyak banget. Bayangin kalau semua gedung pakai face detection, wajahmu itu dikenal di mana-mana deh. Keamanan sudah akhirnya jadi low, keamanan kita jadi low gitu ya. Jadi turun, jadi ke downgrade gitu lah ya. Karena ya wajah kita terpampang dimanapun gitu loh. Bahasanya kayak DNA kita tuh bisa informasinya bisa diambil siapapun gitu ya. Ya sama lah kayak kita pakai nomor telepon gitu ya, kan kita nggak tahu ya nomor telepon kita tuh udah di sharing sama Shopee kemana aja, udah di sharing sama bank kemana aja, itu kita kan nggak tahu ya. Balik lagi keamanan cyber. Kemudian yang kedua ada protokol dan jaringan komunikasi, dan ini harus bagus. Kalau internetmu masih lemot nggak bisa pakai BCG ya. Ada sih yang pakai radio ya, gelombang radio ada gitu ya. Ya makanya kalau sinyalnya masih lemot, nah itu pakai gelombang radio, entah itu pakai optik, entah itu pakai sinyal HP atau GPS. Nah sinyalnya masih lemot, nggak bisa pakai BCG gitu ya. Kemudian yang C, integrasi data dan sistem. Datanya harus bagus gitu ya, harus presisi gitu ya.
saya sama adik saya gitu ya, mungkin mukanya mirip. Nah, bagaimana kamu bisa membangun integrasi data dan sistem saya dan adik saya itu bisa dibedakan? Padahal mirip, satu DNA, mungkin matanya akan mirip gitu loh ya. Nah, itu contohnya, itu tantangan gitu ya. Makanya apa? Era sekarang kalau mau bangun BCG ini atau konsep bangunan cerdas ini, apa yang harus dilakukan? Kita harus pinter deh, gitu loh ya. Kita harus pinter gitu. Karena bayangin, semua itu dibutuhkan, konektivitas data dan lain sebagainya. Kita harus pinter secara ya pinter otaknya, banyak bacanya kayak gitu. Ya. Yang terakhir adalah kemampuan sistem. Kita harus membangun sistem yang cerdas. Gitu ya. Makanya ada yang namanya multidisciplinary. Kita bekerja di konstruksi, tapi kerjanya bukan cuma sama anak sipil, tapi juga sama anak mesin, sama anak elektro, anak kimia, anak-anak TI, ya. Jadi kerjanya nggak cuma sama anak sipil. Makanya sejak 5 atau 7 tahun ke belakang ini sudah digaungkan masalah konsep interdisciplinary. Kenapa? Karena bangun mobil nggak cukup butuh ahli otomotif aja, tidak cukup ahli mesin aja, ada desain interior di situ, gitu ya, ada orang teknik fisika di situ, gitu ya. Sama bangunan juga sama, gitu ya. Kita harus tadi pinter karena untuk memahami sistem yang rumit itu butuh otak yang biasa mikir kayak gitu ya. Supaya apa? Cara kerja komputasi itu bisa masuk ke dalam logika kita gitu ya. Oh, cara kerjanya seperti ini. Ya, sehingga kita bisa mudah untuk mentranslate antara keinginan klien dengan eksekusinya seperti apa. Gitu ya. Pinter itu nggak instan, hanya kita ada yang namanya proses belajar seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini tadi sudah dibahas gambaran smart building-nya ya, di atas juga ada ya. Lighting contohnya tadi ya yang nyala hidup, kemudian energi, termasuk juga smartphone ya. Sekarang aja kan ngecasnya sudah nggak pakai kabel gitu ya. Kenapa? Konsumsi karet untuk kabel itu kan lumayan gitu ya. Sehingga ada yang namanya charging tapi pakainya Bluetooth kayak gitu ya. Saya masih belum nangkep konsepnya itu ya. Bagaimana saya ngecas tapi nggak butuh kabel ya. Ternyata dia pakai gelombang Bluetooth-nya itu gitu ya. Dia bisa transfer energi seperti itu ya. Malah ke pencet ya. Oke, kemudian juga fire detection gitu ya. Alarm kebakaran gitu ya, monitoring CCTV dan lain sebagainya, akses dan security, elevator juga, lift, water ya, keran yang tadi loh ya, pakai sensor tangan itu ya. Nah, ini contohnya ya di beberapa, tapi mengerikan sih kalau menurut saya ya, kalau green building ini benar-benar terjadi gitu ya. Setiap gerak-gerik kita loh Dek, diawasi gitu ya. Suara kita di copy dalam bentuk sinyal gitu loh ya. Kan mengerikan ya. Mungkin suara saya sama suara adik-adik itu punya frekuensi gelombang yang berbeda panjang pendeknya gitu ya. Dan itu mereka bisa mentranslate loh. Ya, kan mengerikan sekali ya gitu ya. Nah, juga ada sistem pengendalian akses ya. Contohnya Pak, kalau dulu pakai kartu ya Dek, mau masuk gedung masih pakai kartu. Itu masih bisa pinjam meminjam. Sekarang pakainya tangan. Ya, pakai sidik jari atau enggak face detector tadi. Ya, jadi mukanya kalau dia tidak terdeteksi sebagai pegawai nggak boleh masuk. Biometrik. Ya, pakai biometrik ya. Kayak gitu. Terus pakai sidik jari, nggak bisa tipsen sekarang deh kayak gitu ya. Karena mukanya beda gitu. Oke. Ntar, kok kelempar ya saya? Kelempar ya? Mati po. Sorry ya, saya kelempar malah. Suaranya kelempar tapi layarnya enggak, karena pakai dual layar. Nah, ini contohnya ya tadi ya. Nah, nggak bisa tipsen jadinya. Seru ya kalau kuliah pakai face detector ini ya, nggak usah manggilin satu-satu gitu ya. Adik-adik cukup buka
buka apa namanya si kadu gitu kan, langsung mukanya gimana langsung pakai face detector gitu ya. Tapi jadi ini ya nggak ada toleransi kalau seperti itu ya, agak susah gitu ya. Ya susahnya orang timur itu ada toleransi yang itu tuh kadang ada plus minusnya lah. Kalau kita ngikutin perkembangan zaman kok kayaknya nggak toleran banget gitu ya. Ya jadi kalau telat ya udah nggak akan dapat apa ya gaji seharian kayak gitu ya. Itu kan menakutkan ya sebenarnya. Cuman akhirnya karena sistem seperti ini produktivitas meningkat, tapi kita manusia jadi kayak robot gitu loh ya. Nah, yang menjadi hal yang menakutkan tuh itu kita jadi kayak robot diatur sama sistem gitu loh ya. Padahal kita kan ya manusia ada perasaannya, ada apa ya tenggang rasanya bahasanya kayak gitu ya. Oh ini boleh diizinkan, ini tidak, oh ini alasannya logis, ini enggak kayak gitu ya. Kan manusia punya akal untuk itu gitu ya. Tapi untuk semua sistem yang sedang kita omongkan hari ini nggak punya gitu ya, tenggang rasanya nggak ada gitu ya. Manfaatnya apa ya? Smart datanya jadi banyak, tapi butuh server yang besar juga gitu ya, butuh ruang penyimpanan yang besar gitu ya. Kemudian juga efisiensi konsumsi energi akan meningkatkan, ya benar, efisiensi kerja benar ya. Jadi kalau jam kerja jam 8 ya harus on time jam 8, nah enggak ya dianggap tidak masuk gitu ya. Kemudian mengurangi operasional cost gitu ya, mengurangi biaya-biaya yang enggak penting kayak gitu ya. Kemudian menambah adanya asset value gitu ya. Kenapa? Dengan adanya big data tadi, adik-adik harus beli server yang besar, nambah aset kan akhirnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah mengikuti green norma gitu ya, sehingga apa namanya norma-norma ya green norma sih iya enggak gitu ya, karena tadi ya data kita, privacy kita jadi bukan sesuatu yang penting gitu ya. Karena ya bayangin muka kita ditranslate, semua badan kita ditranslate dalam bentuk gelombang, termasuk suara, termasuk juga mata kita, apa sih, kontur muka kita, semuanya dia translate dalam bentuk gelombang informasi gitu ya. Jadi kita udah nggak punya privacy gitu ya. Ya itu. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Oke, sebenarnya masih ada satu materi lagi ya untuk minggu depan ya, sebelum penugasan. Cuman untuk penugasan saya, oh ya silahkan Amjel, mau nanya apa? Yang bertanya Bu mengenai hal tadi. Jadi kan beberapa belakangan ini udah belajar analisis dampak lingkungan, green building dan segala macam ya Bu. Tapi berkaca dari kasus beberapa hari lalu itu dari MK memutuskan bahwa IKN aku baru baca tadi baru aja sebelum kelas saya baca tadi. Ya, berarti kan itu menegaskan bahwa anak kita sebagai orang sipil nih yang bangun infrastruktur, fondasi utamanya itu bukan analisis melainkan political willingness ya Bu ya. Iya betul. Jawaban saya nggak ragu deh, ya betul. Ya karena tadi kan sudah kita bahas di awal gitu ya, sebelum kita masuk ke bangunan cerdas, bahwa yang pertama punya posisi sebagai output konstruksi kita itu adalah client values deh gitu ya. Nah kliennya ini ya susahnya membangun infrastruktur pemerintah itu seperti itu deh. Pemerintah kita itu kan setiap 5 tahun ganti nih ceritanya gitu ya. Ya namanya manusia itu kan pasti punya keinginannya berbeda-beda kayak gitu loh ya. Termasuk juga values yang pengen mereka bangun. Nah kelemahan di politik 5 tahunan itu memang seperti itu, sehingga pembangunan kita meskipun punya rencana pembangunan jangka pendek, menengah, jangka panjang gitu ya, itu kayak seolah-olah
ya kalau tidak sesuai dengan rezim berikutnya ya itu akan mudah untuk digantikan dengan modul lain kayak gitu loh ya. Ya, jadi memang polisi ini adalah hal yang cukup penting ya, khususnya kalau kita nanganin infrastruktur pemerintah. Ya. Kalau infrastruktur pribadi mah ya tergantung ownernya minta apa gitu ya. Tapi kalau pemerintah ini yang kadang itu membingungkan ya, Dek. Karena kalau peraturannya ganti kadang ada yang tidak dipermasalahkan di rezim sebelumnya, tapi di rezim berikutnya jadi masalah. Itu banyak ya kasus yang seperti itu gitu ya. Nah, siapa yang sedang berkuasa di situ akan mengambil andil ya selama dia menjabat gitu ya, dia akan mempunyai power di situ ya, termasuk tadi keputusan MK yang baru saja kamu sampaikan gitu ya. Mungkin dulu rezim sebelumnya sekarang, pemerintah yang sebelum sekarang gitu ya, yang sedang menjabat gitu ya, punya gambaran IKN akan seperti apa ya. Sekarang enggak, oh berarti ini orientasinya berbeda ya. Berbeda kalau bentuknya kerajaan kan turun temurun gitu ya, dia punya grand design yang jelas gitu ya. Kalau 5 tahunan ini ya itu tadi, mereka punya visi misi yang berbeda-beda gitu ya, mau membawa Indonesia ini mau kemana ya, akhirnya akan punya keputusan yang berbeda-beda gitu ya, termasuk tidak melanjutkan keputusan di pemerintah sebelumnya seperti itu ya. Jadi memang untuk ya tadi ya, kalau ini berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah ya memang seperti itu gitu ya. Polisi menjadi salah satu bobot terberat gitu ya. Yang itu kepentingan 5 tahunan ini yang jadi masalah kita. Akhirnya kadang tuh orang yang ada di bawah si para pelaksana ini seperti ya termasuk juga tenaga-tenaga yang ada di lapangan akhirnya bingung kayak gitu ya. Dan gak sedikit juga yang dirugikan akibat politik 5 tahunan ini. Gitu, Jel. Bayangin enggak 5 tahun coba. Apa yang terjadi? No comment ya saya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, plus minusnya ada ya. Gitu ya. Setiap bentuk rezim itu ada positif dan negatifnya ya. Memang kelemahannya politik yang ada jangka keterbatasannya itu memang seperti itu, sehingga rencana pembangunannya itu nggak jelas karena pasti punya visi misi yang berbeda kayak gitu ya. Kecuali memang ada apa ya, hitam di atas putih yang mengatakan atau peraturannya mengatakan harus melanjutkan apa yang sudah dimulai dari pemerintah sebelumnya. Cuman kok saya belum pernah nemu hal tersebut gitu ya. Gitu. Sehingga ya tadi, kalau keinginannya ganti ya mungkin yang akan terombang-ambing ya, kasihan sebenarnya ya para kontraktor yang sudah jalan seperti itu ya. Itu akan menjadi beban tersendiri. Ya plus minusnya di situ gitu ya. Kalau goal ya untungnya mungkin banyak ya, tapi kalau terjadi problem ya disitulah risikonya gitu ya. Sehingga untuk meminimalkan risiko saat misalkan adik-adik nanti bekerja pun, entah itu pegang sendiri atau dibawa orang, balik lagi gitu ya, problem solving kita tuh harus jalan. Kondisi paling buruk seperti apa, kondisi paling baik seperti apa, semuanya harus kita perhitungkan. Ya, sehingga untuk hal-hal seperti ini sudah bisa terprediksi dari awal, mau ngajuin tender atau tidak. Apalagi untuk proyek-proyek yang di perbatasan pergantian rezim gitu ya. Perbatasan pergantian si penguasa ini itu agak sedikit high risk lah, punya risiko yang tinggi untuk dilanjutkan di rezim berikutnya atau tidak kayak gitu ya. Sehingga memang di situ MOU MOU project atau mungkin perjanjian kerjasama atau pelaksanaan proyek itu benar-benar harus dibaca yang benar. Kita harus teliti gitu deh. Ya. Itu mengapa kalian ketemu kalkulus, ketemu fisika, ketemu aljabar, itu ben kalian teliti. Telitinya itu
bukan hanya pas bangun doang, tapi ya termasuk juga baca dokumen di situ, karena banyak celah pasti. Yang kalau kita nggak terbiasa dengan hal yang detail, ya, apalagi untuk masalah yang sifatnya berbadan hukum gitu ya, ya biasanya itu menjadi hal yang tidak diperhatikan sama anak-anak teknik, gak cuma anak teknik sipil gitu ya, di bidang saya pun sama gitu ya. Terkadang anak teknik itu nggak terlalu memperhatikan kata per kata gitu ya, padahal itu penting. Nah, yaitu yang biasanya menjadi celah kita untuk akhirnya nggak bisa menuntut kayak gitu loh ya, karena tadi kesalahan sudah ditandatangani, ternyata kok di dalamnya ada klausul tertentu nih yang tidak kita perhatikan ya. Itu menjadi salah satu warning sih. Biasanya saya juga menyampaikan di beberapa kelas gitu ya, khususnya kalau dulu saya pernah ngajar di kelas hidro gitu ya, itu harus baca apa yang kita tanda tangan, itu semuanya harus dibaca gitu ya. Tanda tanganmu itu suatu saat penting gitu ya. Jadi biasakan apapun itu, entah itu selembar, 2 lembar, atau bahkan mungkin 100 lembar nanti yang akan kita tanda tangani, baca satu-satu, jangan asal ditanda tangani kayak gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau tanda tangan kita itu sudah bermakna sesuatu, ya itu punya risiko sesuatu juga gitu ya. Oke, sampai sini ya, kita lanjutkan minggu depan. Kita masih ada pertemuan kurang lebih, ini tanggal berapa, 14, 3 kali ya kalau tidak salah, kurang lebih 3 kali. Tapi untuk pertemuan daring hanya sekali minggu depan. Setelah itu adik-adik akan ada project dari saya, yaitu pengganti UAS. Nanti dikerjakan per kelompok magang saja ya, yang itu akan berkaitan dengan konsep yang kita bahas selama 4 kali pertemuan itu ya, di tempat magang adik-adik sendiri-sendiri ya. Jadi nanti adik-adik coba untuk mendokumentasikan ya, apa yang sudah, misalkan kendala apa yang terkait dengan lingkungan konstruksi di tempat adik-adik magang, difoto aja. Kemudian perusahaan tempat adik-adik magang itu sudah melakukan upaya apa gitu ya. Kan di sini tadi banyak nih, misal mereka sudah efisiensi energi dengan cara apa gitu ya, difoto aja gitu ya. Dikasih deskripsi yang sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Nah, setelah itu cukup nggak itu untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan gitu ya. Kalau cukup, parameternya apa? Kalau nggak cukup, kira-kira sarannya dari adik-adik sebagai yang sudah mendapatkan kuliah ini seperti apa? Gitu. Ya, tapi minggu depan akan saya share tornya ya. Secara lengkapnya seperti apa gitu ya. Soalnya belum saya cek lagi ya, itu tor untuk kelas lain ya. Jadi terkait lingkungan juga, cuman bukan untuk konsep ini. Jadi nanti saya tinjau lagi untuk tornya. Oke, itu ya adik-adik untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan. Ya, kurang lebih 2 bulan lagi kan, kalian kembali lagi ke kampus gitu ya. Dibetah-betahin di tempat magang ya. Dibuat menyenangkan aja gitu ya. Dijalani dengan bahagia, oke? Ya, itu saja dari saya tutup. Terima kasih, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.